Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian diberikan kesehatan dan ketabahan di hari Jumat berkah ini. Semoga apapun yang kalian inginkan, apapun rahasia-rahasia dalam hidup kalian, semuanya diijabah dan ditutupin segala aib-aib kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah ada satu pinjol resmi ditutup sama OJK dan ada satu lagi pinjol yang tagihannya 0. Wow, kok bisa seperti ini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kita lanjut saja. Jadi kemarin dapat info ya dari OJK bahwa OJK meresmikan bahwa ada satu pinjol yang benar-benar ditutup. Jadi sekitar dari tahun 2023 pinjol ini sudah sangat-sangat tidak bisa menyalurkan pinjaman, tidak bisa menyelesaikan semua permasalahannya kepada lender dan pemberi modal, dan sudah diajukan untuk restrukturisasi modal oleh OJK, tetap saja tidak bisa bangkit. Nah, pinjol ini adalah pinjol Tanifan. Ya, jadi kemarin sudah resmi ditutup sama OJK dan masalah ini langsung diserahkan OJK ke pengadilan untuk menyelesaikan terkait hutang-hutang kepada lender-lendernya. Karena sejauh ini OJK sudah sangat membantu Tanifan untuk menyelesaikan permasalahan, sudah ditambahkan modal, sudah diajukan juga kepada komputer-komputer yang mau menanamkan modal tetapi tidak juga dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, dari sini ada lagi 4 pinjol yang sedang menyusul, yaitu Jembatan Emas sedang dalam masa pengembalian izin, Aigro yang posisinya sama dengan Tanifan, Investri juga sama dengan Tanifan, dan yang terakhir adalah Modal Rakyat. Nah, keempat-empatnya ini bisa jadi sekarang sedang masa percobaan kepada OJK biar dilihat ke depannya apakah masih bisa bertahan atau nasibnya akan menyusul seperti Tanifan. Nah, keempat pinjol yang akan menyusul ini kita akan lihat kalau tidak ada juga penyelesaian yang baik, pasti akan menyusul seperti Tanifan. Nah, kita doakan saja yang terbaik teman-teman ya. Karena apa yang kita harapkan itu pinjol-pinjol di Indonesia ditutup. Kalaupun sebenarnya ini adalah bisnis dari OJK, kita harapkan bisnis ini lebih fair, lebih aman, terutama untuk cybernya, dan juga untuk bunga-bunganya lebih untuk diperbaiki lagi dan lebih mengikuti dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna pinjol. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada berita bagus juga buat teman-teman semuanya yang punya tagihan di S-Pinjam dan SPayLater. Ya, terutama S-Pinjam ini ya. Jadi ada informasi saya dapatkan dari media sosial mengatakan bahwa hutangnya 0 setelah 1 tahun galbay khusus buat S-Pinjam. Kaget ya, karena baru beberapa hari tidak ngecek-ngecek akun. Pas ngecek akun, karena sebelumnya akunnya sudah di-uninstall sama dia, pas ngecek akun dicek ternyata tagihannya 0 dan dinyatakan sudah tidak punya cicilan lagi. Nah, banyak sekali yang merespon ini ya. Nah, kita lihatlah beritanya seperti ini. Nah, ini dia ya yang tersebar di media sosial, mungkin kalian juga pernah melihat. Jadi hutangnya sudah menjadi 0, tetapi akunnya di sini dinonaktifkan dari SPayLater dengan cicilan sebesar 2.600.000 setiap bulannya. Nah, kalau dilihat ini hutangnya dari tahun 2020, berarti sudah galbay sekitar 4 tahun dan sekarang kreditnya menjadi 0, alias hutangnya sudah tidak ada. Kalau dilihat dari sebelumnya dia memiliki hutang sebesar 11.440.000 dan setelah dilihat segala rinciannya dari total tagihannya, pengembalian serta bunga-bunga lainnya, semuanya menjadi 0. Ini dilihatnya baru-baru ini ya, karena sebelum-sebelumnya dia sudah uninstall aplikasinya, coba-coba ngecek ternyata tagihannya menjadi 0. Nah, kita lihat dulu komen-komentar yang ada di bawah. Nah, kalau dilihat dari segala komentarnya mengatakan bahwa aku galbay baru 2 bulanan kurang, jarang banget dicat,
terakhir pas mau lebaran kemarin. Ini komentar yang 2 minggu lalu. Terus ada yang mengatakan udah dibayar asuransi kali, katanya gitu. Terus ada juga mengatakan di aplikasi tagihannya nol. Coba aja cek di Slik OJK, datanya pasti nyangkut terus. Oren sama aku laku paling gercep laporan, katanya gitu. Terus tapi keterangannya lunas om di Slik, jawabannya. Saya galbay di AL, Oren di atas 2 tahun, keterangan lunas. BRI Ceria juga kemarin ajuin KTA Mandiri di ACC 100 juta. Wow. Nah, ada lagi komen yang mengatakan, kamu tanya itu ada DC-nya ke rumah enggak ya? Kagak ada DC, jangan takut, katanya seperti itu. Nah, emang bener ya, sejauh ini untuk di luar dari Jakarta itu emang tidak ada DC. Kalaupun ada DC, biasanya khusus yang modal. Sejauh ini untuk pinjaman modal masih ada DC-nya lagi, ya. Kemudian lagi mengatakan, lah iya hilang tapi es pinjamnya masih, padahal tinggal 1 kali lagi bayar. Galbay gara-gara temen kabur resign dari kerjaan. Ada juga mengatakan sama, saya juga galbay udah 2 tahun, cek tagihan nol. Sekarang mau login udah nggak bisa. Akun sudah dihapus. Galbay gede, SP letter 13 juta sampai 20 juta gara-gara corona. Tapi akunnya masih bisa dipakai buat belanja nggak ya kak? Nah, buat teman-teman yang masih bingung ya, kayaknya bisa tapi pakai pay letter. Kemudian mending bikin lagi aja. Alhamdulillah kalau masih bisa dipakai, soalnya males bikin akun, katanya. Jadi harus ganti akun. Nah, bener teman-teman ya, kalau memang kalian galbay di Shopee, terus kalian memang masih mau melakukan pembelanjaan di Shopee karena memang itu lebih gampang, kalau saran dari saya, kalian wajib buat akun baru lagi. Ya, dengan data siapa kek atau dengan data siapa kalian pakai itu masih bisa dilakukan. Terus lagi ini ada yang pernyataan yang paling bagus ya. Biasanya data udah diambil pihak agensi, mereka yang ngelakuin penagihan, intinya bukan Shopee lagi. Keuntungannya tagihan lunas dan lain-lain, kekurangannya lebih siap mental aja. Pihak agensi you know lah, katanya kan. Dijual ya istilahnya. Bener banget, bukan gitu om, gak ada istilah jual beli atau pihak ketiga ambil penagihan. Itu lunas karena pihak pemberi pinjaman sudah diklaim asuransi setelah 90 hari. Secara hutang lunas akan tetapi nama si peminjam masuk ke Slik OJK dan tetap ada tagihan. Tidak ada pihak agensi mengambil hutang si pihak peminjam. Nah, kalau istilah dari saya di sini ya, bisa jadi ini asuransi ataupun memang dilunaskan. Ya, secara kita tahu kalau untuk pinjol saat ini tidak ada yang namanya asuransi khusus untuk gagal bayar, tapi adanya asuransi untuk lender. Jadi memang ini adalah putusan ataupun ketentuan yang diambil sama pihak Shopee apabila ada hutang yang tahunan akan dilunaskan atau tagihannya menjadi nol. Posisinya ini adalah untuk memperbaiki situs keuangan mereka agar tetap baik. Tahulah ya kalau namanya situs keuangan seperti pencatatan akhir tahun ataupun pencatatan keuntungan modal itu harus terlihat baik-baik saja agar nantinya perusahaan ini tetap tercatat baik di mata umum dan semua orang yang memiliki uang tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan ini. Nah, itu sih menurut saya teman-teman ya. Nah, kalau dari keseluruhan postingan ini bisa dilihat berarti untuk hutang-hutang lama dari tahun 2020, 2021, 2023 itu hampir semuanya hutangnya dilunaskan atau sudah tidak ada lagi, tetapi masih tersangkut di BI checking alias di Slik OJK. Kalau seperti komen di sini, keterangannya lunas di Slik, kemudian dia dapat pinjaman lagi di KTA Mandiri, dikatakan dia ini bekerja sama dengan marketingnya. Makanya selalu sampaikan kalau misalnya kalian punya hutang, terus misalnya tercatat di Slik OJK-nya sudah lunas ataupun di keterangan OJK-nya dialihkan kepada pihak ketiga ataupun hutangnya dipindahkan kepada pihak ketiga, pada saat kalian mau melakukan pinjaman kerja sama dengan marketingnya ataupun mantrinya ya. Jadi buat kalian semuanya yang punya hutang di Shopee es pinjam, kalau kalian masih takut dengan terorannya, kalian bisa lihat banyak sekali orang yang galbay di atas 2 tahunan, ada yang tahun dari 2020 sampai sekarang berarti sudah 4 tahun, ada yang 3 tahunan lebih, semuanya hutangnya lunas secara pasti ya, nol tagihannya, walaupun di Slik OJK-nya jelek, tetapi masih ada yang bisa melakukan pinjaman. Nah, buat kalian semuanya yang masih takut untuk diteror, masih takut sekali untuk hutang yang gak bakalan lunas,
atau segala macam atau nanti sebar data keluar kondar, ini membuktikan bahwa es pinjam dan es pay later masih bisa digalbay aman. Ya, tidak ada DC-nya sekalipun masuk ke dalam Slik OJK. Jadi kalau kalian masih mau galbay saja, jangan takut, bisa dilihat dari semua orang-orang yang galbay tahunan, semuanya hutangnya lunas dan aman sampai saat ini. Itu dia teman-teman ya, buat kalian yang memang punya tagihan di es pinjam khususnya yang sudah bertahun-tahun dari tahun 2023 sampai sekarang belum kalian selesaikan, coba cek sekali-sekali, bisa jadi hutang kalian memang sudah ikut nol. Tetapi perlu dipastikan yang namanya Shopee, baik es pinjam, es pay later, dia paling lajir melaporkan tagihan kalian kepada Slik OJK. Walaupun di tagihannya sudah nol, bisa jadi masih nyangkut di Slik OJK, tetapi tidak jadi masalah ya, karena informasinya yang di Slik OJK pun masih bisa diselesaikan, alias banyak sekali orang yang bisa mampu untuk bernegosiasi, bisa bayar pokoknya saja tanpa harus bunga. Karena kalau hutang sudah masuk ke dalam Slik OJK, otomatis hutangnya akan mengikuti dari peraturan OJK, yaitu bunga tidak boleh lebih dari 100% apabila sudah mencapai pokoknya. Nah itu dia teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat mental, yang namanya rezeki tidak akan pernah salah amat. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Tetap semangat, kuat mental, perbaiki hidup kalian, dan jangan lupa tetap bersyukur. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.